Halo, selamat datang di channel saya, Koin Signal Info. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Karena kita ketahui di bulan Juli kemarin sangat besar sekali ya gelombang FAD untuk kripto ya, dan kita lihat sangat tinggi sekali penurunan pada waktu bulan Juli. Dan kita lihat di sini sudah mulai tampak normal, cuman perlu kita analisa ya. Dan mungkin beberapa banyak bertanya juga ya, kemana selama ini begitu ya. Di bulan Juli ini sebenarnya banyak kabar buruk buat saya, terkhusus masalah COVID ya, karena banyak beberapa kerabat saya juga banyak menjadi korban dan bahkan sampai meninggal dunia begitu. Sehingga saya sangat banyak sekali ikut Zoom meeting ya, karena beberapa saya harus mengikuti ibadah penghiburan. Dan bisa dibilang hampir setiap hari saya Zoom meeting dengan beberapa keluarga saya begitu. Sehingga membuat saya menjadi moodnya sangat kurang sekali begitu ya. Dan di samping juga memang kripto sangat buruk di bulan Juli itu. Karena di artikel dan ataupun konten saya yang terakhir di tanggal 8 Juli kan saya berkata juga ya kalau saya di situ akan memantau ya dari 8 Juli sehingga 2 minggu ke depan. Karena adanya berita dari Grayscale ya yang melepas sahamnya begitu dan membuat harga anjlok, dan benar saja anjlok. Dan waktu saya bikin video ini ya harganya masih 470 juta ya, sehingga anjlok menjadi 430 juta di 1 minggu kemudian setelah saya membuat video ini. Dan juga ya memang COVID sangat luar biasa ya, memang beberapa kerabat dan keluarga terdekat ya, bahkan sahabat terdekat saya juga sudah meninggal. Dan saya sangat memprihatinkan sekali begitu dan membuat ya sedikit mood saya agak hancur sebenarnya. Jadi ini kita mulai kembali ya di bulan Agustus ini, dan kita mulai dengan pembahasan Bitcoin. Bagaimana ini sebenarnya Bitcoin? Apakah sudah pulih atau masih fake ya, ataupun kerjaan cukong untuk ngepam palsu begitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya dari segi analisa technical Fibonacci retracement, bahwa Bitcoin ini sudah menembus resisten di harga 555 juta begitu pada waktu itu. Dan itu membuat sebuah kabar gembira ya, dan tentu saja membuat beberapa banyak keuntungan juga ya bagi orang-orang yang sudah masuk di area-area diskon. Karena yang seperti yang saya bilang ya, kalau Bitcoin itu support terkuatnya pada waktu itu dalam 450 juta dan sempat terjadi kecolongan di sini 430 juta. Kemudian dengan candle yang tebal ya sampai juga mencapai 430 juta, dan sangat mengkhawatirkan pada saat posisi di sini begitu. Dan memang sangat meragukan begitulah. Tapi jika Anda berspekulasi pada waktu itu ataukah hold ataupun mencicil ya ataupun averaging down, ya saya ucapkan selamat kepada Anda. Namun di detik ini, di hari ini terjadi dump lagi begitu. Dan yang menariknya di sini adalah ada dua kemungkinan ya. Karena dia sudah menyentuh lagi di area resisten yang tadinya dan sekarang sudah menjadi area support. Dan ini juga patut diwaspadain ya, apakah dia akan berlanjut turun atau terjadi pantulan begitu. Karena ini bisa dibilang area yang sangat kuat juga nih. Untuk menembus turun juga belum tentu sanggup nih Bitcoin begitu. Dan mungkin aja bisa terjadi pantulan. Jadi bagi Anda yang bingung begitu ya, apa yang harus dilakukan, apakah masuk sekarang ataupun hold atau bagaimana ya. Untuk saran saya ya, ini sebagai non-financial advisor ya, untuk saat ini Anda lebih baik hold dulu begitu. Karena ini harga lagi mencoba lagi untuk turun. Dan semoga saja terjadi pantulan ya. Karena ini adalah support terkuat saat ini. Tapi pada umumnya ya kalau sudah melewati area support ini akan terjadi pantulan sih sebenarnya kalau dia pun koreksi ya seperti ini ya. Dan mungkin ya area-area di sini lagi dia akan sideways lagi beberapa waktu ke depan begitu ya. Akan mencoba lagi menembus ini sehingga menembus lagi ya seperti itu. Dan akan dibarengi dengan FAD ataupun FOMO. Jadi itu memang perlu harus kita bijaksanain ya berita-berita yang masuk. Seperti berita-berita tentang Grayscale ya. Kalau Grayscale memang benar-benar bukan FOMO ataupun FAD, memang itu berita nyata ya kalau dia memang melepas sahamnya begitu. Sementara yang lagi heboh juga berita-berita tentang USDT ya, yang kita ketahui USDT juga lagi banyak rumor juga ya bahwa akan terjadi scam atau bagaimana begitu ya. Tapi menurut saya kayaknya tidak semudah itu begitu. Karena dia sudah melibatkan banyak masyarakat dunia ya, dan tentu saja beberapa negara juga ya akan mewaspadai ini. Walaupun kita bilang ya decentralized atau centralized, ya tetap aja memang harus diwaspadain juga, dan tetap aja pemerintah juga selalu punya peranan begitu.
Jadi inilah kondisi Bitcoin hari ini. Jadi bisa dibilang harus tetap waspada ya. Karena bisa saja ini fake pump selama ini ya untuk mengambil dana-dana kita yang para retail ini, walau sedikit pun ya akan disikat juga sama cukong begitu. Jadi saya sarankan Anda tunggu konfirmasi ya. Ketika ya mungkin 2 hari lagi Anda tunggu konfirmasi apakah ada candle kenaikan lagi gitu ya, atau terjadi candle penurunan ke sini. Kalau terjadi candle penurunan konfirmasi kedua ya, ini time frame 2 hari ya, karena ini agak berat sekali memang kondisi pasar. Jadi kita pakai time frame 1 hari yang lebih jelas ya, kita bilang. Kalau untuk time frame 1 jam, tampaknya untuk kondisi saat ini agak sulit ya kita baca analisanya begitu. Jadi ya saya bilang sekali lagi bahwa Anda harus tunggu konfirmasi ya, apakah ini akan terjadi pantulan kedua ya di hari kedua ataupun penurunan di hari kedua. Kalau terjadi penurunan di hari kedua begitu ya, ya akan terus turun lagi, mungkin sampai 450 juta lagi. Tapi kalau terjadi kenaikan di candle kedua hari gitu ya, ya kemungkinan akan terjadi kenaikan terus begitu. Dan mungkin akan terjadi pantulan lagi seperti saya bilang tadi, sideways sebentar akan naik lagi dan terjadi pantulan lagi, sideways lagi, ya naik lagi begitu. Jadi itu akan dibarengi dengan berita-berita juga ya. Memang apapun dibilang, berita akan selalu dimanfaatkan sebagai FUD dan FOMO begitu. Jadi semoga Anda dapat membijaksanain kondisi seperti ini. Dan sedikit ada kabar menarik juga ya tentang Indodax, kalau dia akan ngelisting beberapa koin yang bisa dibilang sangat hype juga ya di dunia luar sana begitu. Dan kini akan listing di Indodax di tanggal 4 Agustus dan akan bisa ditradingkan di tanggal 5 Agustus. Yaitu Axie Infinity yang sangat lagi heboh sekali nih, dan kenaikannya bisa dibilang ratusan persen begitu ya. Dan kemudian Bancor, BNT, dan Automata ya yang dulu sempat event di Binance Launchpad juga ya. Dan kini sudah listing di Indodax nanti di tanggal 5 Agustus. Nah, seperti biasa ya, kesempatan apa yang bisa kita ambil dari listingnya tiga koin ini? Ya, seperti biasa Anda bisa masuk ke Binance ya. Anda bisa daftarkan Binance ya bila Anda belum memiliki akunnya. Ada link pendaftaran di bawah. Dan apa tujuannya begitu ya? Kita ketahui ya kalau sebenarnya Indodax adalah termasuk ranking 30 besar dunia ya untuk exchanger di dunia ini untuk perdagangan kripto. Dan sekarang kalau kita lihat sudah ranking 28 ya, bahkan terjadi kenaikan. Berarti ya memang volume orang-orang Indonesia memang cukup gede juga begitu untuk menaikkan peringkatnya Indodax. Tadinya ranking 30-an. Kesempatan yang bisa Anda ambil begitu ya. Jadi ketika Anda memiliki akun Binance dan Anda masuk ke Axis dan ingin membelinya sekarang juga gitu ya. Tapi dengan catatan juga sih, ini kan ada kesempatan 4 sampai tanggal 5 Agustus ya. Jadi ada terhubung juga dengan konfirmasi yang saya bilang tadi. Kalau terjadi penurunan Bitcoin ya jangan juga dicoba begitu. Tapi kalau ada konfirmasi kenaikan pantulan di hari ini atau nanti malam di jam 12, Anda bisa masuk membeli Axis segera begitu. Ataupun koin-koin yang Bancor ataupun Automata gitu ya. Dan kemudian Anda akan jual pada saat tanggal 5 Agustus di Binance. Anda take profit. Nah, ini bersifat jangka pendek saja ya, bukan jangka panjang. Karena untuk jangka panjang sekarang AXS juga sudah sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali gitu. Tapi kalau Anda mau coba ya silakan, itu kembali kepada Anda. Tapi saran saya juga dari segi mengambil kesempatan ya seperti yang tadi, seperti biasa begitu. Pada saat listing di Indodax ada koin-koin ya yang sudah ada di Binance, Anda bisa ambil kesempatan begitu. Karena dunia juga akan mempertimbangkan Indodax begitu, market nomor ranking 28 terbesar di dunia, ya tentu saja akan membuat volume yang sangat tinggi nantinya kalau ini sudah listing di Indodax. Semoga ini bisa dapat menjadi kesempatan buat Anda ya dan dapat mencapai sebuah keuntungan begitu ya. Dan kalau Anda lihat juga pun AXS ini juga sudah ranking 46 ya secara global dan BNT juga ranking 84. Automata 379 dan sebenarnya Automata ini terjadi penurunan yang sangat signifikan ya karena pada launchpad pertama keluar dia sudah sampai di harga 20.000 tapi terjadi penurunan di harga 5.000. Berbeda dengan AXS ini ya sangat tinggi sampai sekarang begitu dan cukup mengkhawatirkan, tapi Anda bisa mengambil kesempatan jangka pendek di tanggal 5 Agustus nanti dengan menunggu konfirmasi apakah Bitcoin terjadi penurunan atau terjadi kenaikan dengan memperhatikan harga di 556 juta sekarang begitu. Dan kalau nanti terjadi penurunan ya jangan lakukan apa yang saya bilang. Ya, tapi kembali kepada Anda ya, ini not financial advisor, jadi ya resiko ditanggung oleh penumpang.
Jadi ini masukan aja sebagai analisa saya saja ya. Dan kalau terjadi kenaikan ya silakan langsung masuk ke Axis ataupun ENT ataupun Automata. Dan memang kalau kita lihat ya Bitcoin juga dari segi rainbow chart belum mencapai ke bubble ya. Jadi ya memang baik-baik saja begitu. Walaupun nanti mencapai bubble sebenarnya Bitcoin tidak akan pernah punah begitu. Bitcoin akan punah ya jika internet itu mati di seluruh dunia gitu. Bitcoin dimatikan itu tidak bisa kecuali internet yang dimatikan. Jadi walaupun China nge-ban apa kripto, India nge-ban kripto katanya itu omong kosong semua. Sebenarnya itu hanyalah trik-trik daripada para paus saja begitu untuk mengambil keuntungan untuk serok bawah dan jual nanti di atas lagi. Seperti yang hari ini juga ya, apakah ini asli atau palsu begitu. Kita harus terus memantaunya begitu. Ya namanya kita sudah terjun di dunia ini ya, di dunia kripto ya kita harus memang memantau hal-hal ini seterusnya begitu. Jadi itulah sekian yang saya sampaikan untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda dan dapat mencapai sebuah keuntungan. Dan di akhir kata saya ucapkan ya, tetap mengikuti prokes dalam menghadapi COVID ini. Walau COVID ini mungkin beberapa dari Anda tidak percaya ya, dan sah-sah saja dari segi saya begitu. Kalau Anda tidak percaya, tapi tetap lakukan prokes 3M. Jadi untuk menjaga teman-teman kita juga, bahkan untuk menjaga diri kita, karena ya banyak juga orang yang tidak percaya juga terkena COVID dan akhirnya meninggal begitu. Dan ya semoga Anda bisa selamat dari ancaman-ancaman pandemi ini ya, dan kita lihat PPKM juga sudah diperpanjang. Semoga kita tetap dapat menghasilkan uang dari rumah begitu ya dengan bermain kripto ini dalam hal trading ataupun investasi. Itulah sekilas dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan silahkan komentar. Dan jangan lupa di-share ya untuk mendapatkan referensi dari keluarga dan teman-teman terbaik Anda. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.